Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dialog Nasional NTV, kembali lagi. Hari ini bersama saya Mei Diana, tentunya kita akan berdialog dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Kali ini kita masih di luar studio NTV, pemirsa. Kita akan membahas soal tema yang setiap tahun sepertinya menjadi topik yang tidak henti-hentinya diperbincangkan, soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hari ini saya akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Ada Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi, Bapak Kompol Rudi Prabowo, SIKMM. Pak Rudi, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya, sehat? Siap. Dan di sebelah Pak Rudi ada Kabid Pendidikan SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Andes Sutikno MPD. Pak Sutikno, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian saya juga akan sapa, ini yang punya panjang sendiri nih, ininya ya Pak ya, gelarnya. IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, LRPPNBI, Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bayangkara Indonesia Banyuwangi, Bapak Hakim Said SH. Pak Hakim, terima kasih sudah menyediakan tempat kali ini diundang untuk bisa ngobrol di sini. Sehat ya Pak? Oke. Hari ini Pak Rudi, Pak Sutikno, Pak Hakim, kita akan bicara soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lebih khususnya nanti di tingkat pelajar. Bagaimana di Banyuwangi kondisinya, kemudian angkanya ini sampai di mana. Mungkin di awal kita akan bicara soal itu dulu Pak Hakim, Pak Sutikno, Pak Rudi, soal data pengguna narkoba kalau di Banyuwangi sendiri seperti apa Pak? Kalau sebelum kita ke pelajar begitu ya, mungkin umum terlebih dahulu, bagaimana Pak datanya di Banyuwangi? Ya, terima kasih Mbak Moderator. Untuk kami di Sat Narkoba Polresta Banyuwangi, untuk kasus narkotika di tahun 2021, kita ada pengungkapan sebanyak 170 dalam waktu setahun. Itu ada berbagai tingkatan umur, kemudian juga berbagai profesi. Khususnya untuk tingkat pelajar di tahun 2021 kami memproses ada 4 kasus demikian. Itu kan yang 4 ini kan termasuk kecil ya Pak ya, itu yang ditindak begitu ya Pak ya? Betul. Jadi untuk yang di kepolisian otomatis adalah yang kasus yang masuk ke ranah penindakan atau proses hukum. Mungkin beda dengan data dari Pak Hakim yang masalah ke rehabilitasi langsung atau mandiri. Mungkin pemirsa juga ketika Pak Rudi bilang 4, wah ternyata masih aman di Banyuwangi hanya 4. Tapi kan ini seperti gunung es ya Pak Hakim ya. Kalau di awalnya mungkin di atas sedikit 4, tapi nggak tahu di bawahnya. Seperti apa Pak Hakim? Jadi begini, Ya. sebenarnya potensi penyalahguna narkoba di kalangan pelajar itu sangat tinggi sekali ya. Ini sebenarnya terbukti dari pengedar yang ada itu, yang ditangkap oleh jajaran Polsek, Polresta Banyuwangi maupun Satgas Narkoba. Ini kita turun di lapangan, ketika ditangkap itu ada korbannya penyalahgunanya sebenarnya. Namun karena korban penyalahguna ini masih di bawah umur, biasanya pembinaannya dikembalikan kepada orang tuanya gitu Pak Kasat ya. Sejauh ini seperti itu. Sehingga mereka tidak sampai pada tataran kemudian diproses hukum begitu. Seperti itu. Karena kan jatuhnya ini anak-anak begitu ya Pak ya, di Betul, bawah pelajar. umur. Kalau bisa berarti kalau ke Pak Hakim yang direhab deh Pak. Ya, yang direhab kalau di Banyuwangi di kalangan pelajar ini jumlahnya sedikit atau banyak Pak? Kalau di kalangan pelajar sejauh ini kita merehabilitasi sebanyak 73. 73 pelajar itu baik pelajar putri maupun pelajar putra. Itu dari berbagai sekolah atau madrasah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan ada yang dari kalangan mahasiswa, begitu. Kalau secara totalnya panti rehab kami sudah merehabilitasi secara medis dan sosial sebanyak 158 residen. Itu bisa di breakdown nggak Pak Hakim? Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, begitu bisa nggak kita tahu gitu? Nah, kalau untuk yang perempuannya persentasenya lebih kecil, banyak yang pria begitu ya. Ada beberapa saja kalangan dari perempuannya
kurang lebihnya ada sekitar 15 sampai 20-an kalau gitu. 15 sampai Ya, 20 ini untuk yang lainnya putra-putra. putra-putra. Ya. Memang Yang dari kalangan tua malah jarang, hanya beberapa. Yang didominasi kalangan muda, Pak Kasat. yep. Anak pelajar, mahasiswa, dan umum, dan pengangguran. dan pengangguran. Iya. Penganggurannya usia-usia Betul. muda. Betul. Justru di tataran yang tua ini angkanya sedikit yang direhab gitu, Pak. Sedikit. Ditindak mungkin ya, kalau yang tua-tua ini biasanya Ya. seperti itu. Ya. Karena mengejutkan tadi angkanya hanya 4, itu kan berarti ya angka yang tidak banyak. Tapi kan kalau dilihat dari angkanya Pak Hakim, ternyata banyak gitu Pak. Anak adik-adik ini gitu, adik-adik yang menyalahgunakan obat-obatan yang terlarang. Oke, tadi Pak Kasat sudah menjelaskan soal angka yang masuk ke sampai penindakan gitu, hanya 4. Sedikit memang, tapi kalau tadi Pak Hakim menjelaskan kan banyak ternyata Pak, seperti gunung es. Pak Kasat ini juga ingin tanya nih, soal apa sih yang mendasari adik-adik pelajar gitu ya, di tingkat pelajar menggunakan narkoba, yang mendorong mereka biasanya apa? Ya. Untuk faktor-faktor itu bisa ada faktor internal maupun juga faktor eksternal. Kalau faktor internal kami melihat anak-anak ini usia muda di bawah 18 tahun ini adalah faktor untuk mencari jati diri. Jadi mereka ingin mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian salah dalam hal pergaulan, kemudian juga kurang perhatian daripada orang tua. Kebanyakan ini adalah orang yang dari anak-anak broken home. Ini menyebabkan mereka menjadi lebih salah arah dan akhirnya mencoba. Mungkin dimulai dari hal yang kecil atau sepele. Kalau anak-anak sudah mulai tahu merokok, kemudian mencoba minuman keras, curi-curi, ya itulah pintu masuknya. Jadi mereka nanti akan ketemu sama temennya yang mulai dari pil-pil itu, ya nanti dia terus meningkat. Akhirnya mereka tidak puas dalam satu hal, mereka mencoba terus. Itu faktor yang sering kita temukan seperti itu untuk anak-anak pelajar yang menggunakan. Awalnya kan menggunakan. Kalau nggak direhab ke Pak Hakim ini nanti bisa menjadi pengecer, kemudian penjual, dan terus meningkat terus. Makanya memang untuk pengguna sendiri dari mulai anak-anak ataupun juga yang dewasa harusnya direhabilitasi, bukan sampai ke proses penindakan seperti itu ya Pak ya. Makanya paling tidak lewat Pak Hakim dulu direhab dulu kalau bisa gitu ya Pak, rehab gitulah. Karena kalau dari penjelasan Pak Rudi ternyata ada level-levelnya nanti kalau tidak rehab gitu. Pertama pengguna, pengecer, nanti levelnya tinggi lagi, bisa ditindak begitu kan. Kalau dari Pak Hakim, kalau yang sampai ke Pak Hakim gitu ya, yang ditangani Pak Hakim gitu ya, apa sih biasanya Pak yang mendorong adik-adik ini untuk menggunakan narkoba? Penguatan lah dari Pak Rudi tadi. Di samping disampaikan Pak Kasat Narkoba tadi, benar memang salah satu aspeknya adalah karena broken home. Dan pencarian jati diri tadi. Anak-anak muda sekarang itu kalau tidak ngepil, Ya, itu keren. tidak keren. Gitu. Dan itu menjadi sebuah trademarknya anak-anak muda sekarang. Jadi ngepil, ngetrek itu kemudian ngeflay itu terlihat keren gitu. Dan ini memang faktornya faktor pencarian jati diri tadi. Disampaikan Pak Kasat itu benar adanya. Latar belakang yang lainnya jujur saja kan memang ini pengaruh pergaulan bebas lingkungan ya. Jadi ada salah satu contoh yang kita rehab itu, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa, jadi korban ya. Diajak minum kopi gini, dicampurin komik atau pil trek gitu, satu dos begitu, akhirnya ngeflay seneng gitu loh. Akhirnya terulang lagi, jadi kecanduan itu akhirnya. Dan ini sudah terjaring ketika kita coba lakukan tes urin di salah satu SMK swasta di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kelas 1 saja dari kurang lebih 300 siswa terjaring 40 yang positif. Ya, jadi rata-rata penggunaan pil Y, kemudian pil trek, kemudian juga ada beberapa sabu dan bahkan sudah ganja, Pak Kasat. Jadi sangat memprihatinkan ini. Jadi kondisinya seperti itu, Mbak. Yeah. Tadi Pak Hakim sempat kasih bocoran soal salah satu sekolah gitu ya Pak ya. Iya. Terus terjaring 40. Betul. 40 yang positif. Positif. Tes.
Gimana Iya. Pak nih? Lihat kondisi ini seperti apa? Ini kan Iya. ranahnya mulai ke sekolah gitu ya, Iya. Pak Sutikno ya. Mungkin dari tadi udah nunggu. Ini ranahnya nih. Iya. Gimana Baik, Pak melihat? memang ini sekolah di Banyuwangi memang luar biasa, banyak sekali. SMP saja ada 200 sekolah. SMA ya dan SMK ini malah lebih dari 200. Karena itu kita ini pengawasannya ini melakukan sosialisasi, ya melakukan pembelajaran yang efektif gitu. Tujuannya adalah memberikan bekal supaya anak-anak ini tidak melakukan ya penyalahgunaan itu ya gitu. Jadi di lembaga yang besar seperti di Banyuwangi ini juga kita lakukan sosialisasi, melakukan pelibatan dengan Pak Kasat Narkoba ini untuk melakukan sosialisasi di sekolah. Ini terutama pada guru bimbingan konseling atau guru BK dan pembina kesiswaan. Nah, tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa terhadap narkoba ini dan bahaya penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, memang itu sudah dilakukan. Kalau anak-anak tetap melakukan ini, misalnya ini ada satu faktor-faktor yang menentukan, ya diantara sudah disebutkan. Di faktor internal, ya, ini kondisi psikologis siswa itu juga mempengaruhi, seperti anak mengalami depresi, anak mengalami kesepian kan gitu karena orang tua tidak di rumah. Kan ada beberapa siswa kami menelusuri anak-anak yang melakukan penyalahgunaan dengan narkoba ini, dia merasa sendiri di sekolah, di rumah. Ya, kemudian orang tuanya kerja di luar negeri misalnya atau di luar daerah sehingga anak kurang pengawasan ya, seperti itu. Dan juga lingkungan anak ini, teman sebayanya ini di mana anak setiap hari. Ya, seperti itu kan. Jadi anak-anak setiap hari di lingkungan yang kurang kondusif, ya, diajak temannya untuk melakukan itu sehingga ya dia terpengaruh. Ya, di sisi lain sekolah harus melakukan pendidikan yang baik, tapi anak-anak di rumah pengawasannya kurang. Di sekolah hanya jam 7 sampai jam 12, jam 1 sudah pulang. Ya, selanjutnya sore sampai malam anak-anak kan di rumah. Nah, ini tugas orang tua untuk mengawasi. Ya, di samping itu seperti sampaikan lagi, pemuda itu kan memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin explore ya, untuk mengenal lingkungan, mengenal dunia ini ya. Ini rasa coba-coba bagaimana, nah itu kan mesti terpengaruh anak itu ya. Gitu saya. Oke, Pak Hakim, Pak Rudi, nanti kita akan kembali di segmen kedua untuk membahas lebih jauh lagi soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar, begitu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Kita break sejenak, jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Rudi, Pak Tikno, dan Pak Hakim. Kita masih berdialog soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar di Banyuwangi. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi soal bagaimana angka yang ada, yang masuk gitu ya, ditindak di Polresta. Kemudian Pak Hakim juga menjelaskan di LRPPNBI bagaimana, kemudian untuk Dinas Pendidikan juga perannya bagaimana. Tadi sudah, sebenarnya bukan peran, tapi lebih ke tadi istilahnya itu adalah biasanya rasa senasib sepenanggungan juga bersama dengan Pak Hakim tadi gitu ya. Keresahan dari Pak Sutikno juga sudah dijelaskan. Kemudian penanganan untuk pengguna
penyalahgunaan narkoba pada pelajar ini penanganannya seperti apa? Jadi kalau ngomong korban penyalahguna, itu sudah jelas di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka penyalahguna, pecandu, itu adalah korban dan wajib direhabilitasi. Itu pasal itu sudah jelas-jelas mensyaratkan seperti itu. Nah, itu ketika anak-anak pelajar ini ketahuan sebagai penyalahguna, pecandu, ya kan? Ini seharusnya mumpung belum ditangkap polisi, rehab mandiri mengajukan kepada kantor IPWL LRPPN Banyuwangi yang ada di Banyuwangi saat ini kan begitu. Karena kenapa? Rehab itu ada dua. Satu rehab mandiri, yang kedua rehab rujukan. Lah, rehab rujukan ini nih, setelah ditangkap oleh Pak Kasat Narkoba, nanti melalui proses hukum yang panjang gitu loh. Melalui putusan majelis hakim dulu baru diperintahkan untuk direhab. Ini jadi pelik itu dan memakan kos insya Allah begitu ya, Pak Kasat ya. Ya kos juga psikolognya anak juga. Betul, itu salah satunya itu. Artinya jangan lupa, walaupun anak-anak juga bisa diproses hukum, ada peradilan anak, kan begitu Pak Kasat ya. Dan tempatnya memang juga akan berbeda, misalkan di lapas pun berbeda itu. Ada tersendiri itu loh ya. Tadi menarik, ada rehab rujukan, Ya. rehab mandiri. Betul. Kalau mandiri ini ketika misalkan saya punya adik begitu ya, Pak, Ya. yang usia di bawah umur gitu ya, ketahuan nih kok pakai gitu. Ya. Itu yang namanya rehab mandiri itu Betul. diserahkan langsung oleh orang tuanya ke Betul. Pak Hakim nih Di misalnya, panti saya bawa kami. ke Pak Hakim, saya bawa adik Nggih. saya ke Pak Hakim, itu Nggih. rehab mandiri. Mm-mm. Kalau Jadi- rehab rujukan itu Nah. dari sudah ditindak dulu atau gimana tuh Pak Rudi? Kalau rehab Jadi kalau rujukan itu. rehab yang rujukan tadi ini anak yang tertangkap kemudian diproses sampai dengan pengadilan dengan menggunakan pasal pengguna. Nanti hakim yang memutuskan. Jadi hakim Betul. nanti karena memang amat Dirujuk undang-undang kemana? untuk pengguna ini harus direhab, nanti keputusannya adalah rehab selama, nah, itu bisa ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kalau dari pengadilan nanti akan ditunjuk oleh hakim Betul. kemana rujukannya. Seperti itu kalau undangan sudah masuk ke proses. Ya, tadi memang betul tanggung jawab lebih kepada orang tua. Apabila orang tua, saudara, kerabat tahu, mengetahui ada yang sebagai pengguna, mungkin baru coba-coba, jangan sampai sudah tertangkap tadi itu, harus segera melaporkan untuk direhabilitasi agar disembuhkan. Jadi ini kan memang penyakit, jadi harus disembuhkan. Jangan sampai ke pengadilan seperti itu. Kasihan kalau mentalnya. Betul. Apalagi tadi Pak Hakim juga bilang prosesnya panjang sekali itu, memakan waktu yang panjang. Kalau proses hukum sendiri Pak Rudi yang membedakan, misalkan ini kita fokusnya kan anak nih, pada pelajar gitu ya. Kalau sampai yang masuk ke proses hukum itu yang seperti apa sih kasusnya Pak? Penanganannya atau seperti apa? Mungkin apakah dia pengguna, pengecer, pengedar itu kan berbeda-beda tuh. Ya. Itu hasil dari proses penyidikan. Jadi memang kalau tadi memang ada pengguna, itu pengguna aja ada pengguna yang memang aktif atau pengguna yang pasif, korban. Korban itu jadi dia tidak tahu barang itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia tadi sampaikan Pak Hakim itu dia ngopi, dia minum teh, dicampurin sama temennya, iseng, kemudian ada tes urin, dia positif. Jadi barang itu masuk tidak tahu dia. Itu namanya korban yang pasif. Tapi ada juga yang sudah tahu itu memang narkotika, dia sengaja coba-coba, tapi dia tidak mengedarkan. Jadi hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, itu sebagai namanya korban atau penyalahguna. Tapi semuanya sama, semuanya bisa diproses hukum. Ada pasal yang menentukan, misalkan pengguna 127, nah itu nanti juga akan dibawa sampai dengan proses ke persidangan. Kalau untuk anak, namanya penanganan anak ini memang beda dengan orang dewasa. Ya, penanganannya Pak. Dia harus didampingi oleh orang tua waktu pemeriksaan, ada nanti dari Bapas, kemudian dari masa penahanan juga beda, jadi lebih singkat. Sampai nanti pun di persidangan juga nanti akan beda, jadi
seperti persidangan yang Minum aja. pada umumnya. Kalau persidangan anak beda. Jadi memang perlakuan terhadap anak itu beda dengan orang dewasa. Kalau yang ditangani di Polresta yang 4 itu Pak, kasusnya apa saja itu? Kita lebih banyak kalau anak kecil ini ke pil memang. Jadi mungkin kalau pil ini kan lebih mudah, gampang mendapatkannya daripada sabu, ganja. Jadi kita lebih kepada pil-pil yang masuk ke psikotropika, daftar G, pil Ya, trek, pil pil trek. koplo. Nah itu kebanyakan kalau pelajar masih mungkin taraf mencoba-coba itu. Pengguna berarti ya, Pak ya? Oke. itu pil itu. Oke. Nanti kita mungkin akan bahas juga soal apa sih yang paling banyak dipakai anak-anak di Banyuwangi ini. Tadi Pak Ya. Aldi bahas soal pil-pil, tapi Betul. juga barangkali ada lain gitu yang dipakai. Kemudian Pak Hakim ingin juga tahu syarat rehab gitu Pak. Syarat Ya. anak-anak ini gitu ya, para pengguna yang di bawah umur ini direhab itu seperti apa sih Pak? Prosedurnya seperti apa? Oke, jadi di Panti Rehabilitasi Terpadu kami, IPWL LRPPN Banyuwangi itu, rehab itu gratis, dibiayai oleh negara. Dalam hal ini ditanggung oleh Kemensos RI, itu ya. Ya, memang ada perbedaan manakala keluarga dari anak yang direhab ini misalkan diminta lebih misalkan, seperti rumah sakit itu. Jadi minta kamar VIP begitu, boleh, enggak apa-apa kita turuti, ya kan? Tapi programnya tetap sama, harus mengikuti. Jadi programnya semuanya harus diikuti, hanya fasilitas tempat itu aja, nggak ada masalah. Tapi pada prinsipnya gratis, ya, menerima apa adanya anggaran dari negara yaitu Kemensos RI itu. Nah, rehab di panti kami ini, rehabilitasi terpadu ini rehab secara medis dan sosial. Makanya terpadu dikatakan di sini, kami punya dokter, punya perawat, psikolog, psikiater tadi, ada ustadz-ustadznya semuanya ya. Bahkan dari Kemenak secara rutin juga tim penyuluhnya turun ke panti rehabilitasi kami. Termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan motivasi di situ. Dari cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten, semuanya juga dari Polresta lebih-lebih, dari Satbinmas secara rutin setiap minggu ke situ memberikan pembinaan kepada residen pasien di tempat kami sebut Menyebutnya residen. Betul. Jadi kita manusiakanlah mereka semuanya yang ada di panti rehabilitasi kami ya. Nah, berangkat dari situ ini kan satu contoh juga pernah dilakukan ketika tes urin yang kita lakukan tadi di SMK swasta tadi, 40 anak, 1 putri, kita rehab selama 3 bulan, akhirnya pulih kembali. Karena sebenarnya kan bukan sakit dalam tanda kutip, makanya kan dipulihkan. Rehab itu adalah pemulihan itu Pak Kasat ya. Sifatnya seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada orang tua yang memergoki lah istilahnya ya Pak ya gitu ya, punya anak kemudian kok terindikasi menyalahgunakan narkoba, bisa tuh lapor ke Pak Hakim begitu ya. Betul. Jadi itu wajib diatur dalam undang-undang. Wali atau dari orang tua anak yang belum cukup umur di pasal 55 ayat 1 itu menyebutkan, jadi orang tuanya ini wajib melapor ke kantor IPWL. Nah, ini kami sosialisasikan selama kemarin tahun 2021 ini di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi dan termasuk di lembaga pendidikan sudah kita mulai. Nanti Gaspol juga bersama Pak Tik di lingkungan SMP Kabupaten Banyuwangi dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi juga di lingkungan SLTA, bahwa orang tua ini wajib melapor ke kantor IPWL. Kalau tidak ngerti, boleh melapor ke Satres Narkoba, ke polisi, ke Pak Kades, nanti diarahkan ke kantor IPWL. Nah, ini ya, seperti itu. Ya, setelah itu kemudian memang wajib direhabilitasi. Sebagaimana pasal 54 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pecandu penyalahguna itu adalah korban, wajib direhabilitasi. Kalau pecandu penyalahguna memang wajib direhabilitasi. Sudah itu ada obatnya, tidak ada lain hal. Nah, sebelum ditangkap polisi kan begitu. Kalau ditangkap polisi,
Bukan Beda lagi rehab mandiri, tapi rehab rujukan mulai proses hukum yang Oke. panjang sebutkan Pak Kasat tadi. Wah, ya itu merepotkan semua pihak. Lah, Pak Polisi mau tidak mau ya harus memproses. Iya. Kenyataannya ada barang buktinya, kemudian juga positif kan begitu Pak Kasat ya. Dan Seperti berarti nanti itu. ketika melapor ke IPWL ini syaratnya apa Pak? Udah nggak ada syarat atau ya Syaratnya datang aja? hanya fotokopi KTP dan fotokopi KK itu aja. Ya, itu saja. Nah, ini beban orang tua. Kalau orang tuanya yang mengerti, tahu anaknya menjadi penyalahguna pecandu tadi tidak melapor, orang tua ini sebagaimana pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu diancam kurungan 6 bulan dan denda 1 juta. Makanya di sini kan amanat undang-undang orang tua harus ikut bertanggung jawab. Oke. Apalagi beliau Pak Tik yang punya lembaga pendidikan, wajib. Makanya kami bersinergi melakukan sosialisasi upaya pencegahannya kan gitu Pak Tik ya. Nah, Ini Pak Tikno ini kan anaknya banyak nih Pak. Iya, Sebenarnya ini Sabanyangnya paling banyak ini. Pak Sutikno melihat ini gitu ya, peran lembaga pendidikan kemudian seperti apa nih Pak Sutikno? Nah, ini baik, dia. peran lembaga pendidikan ini memang memberikan pemahaman kepada siswa ya, termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Nah, Ya. ini memang dasarnya di kurikulum ya. Kami mengintegrasikan ya, termasuk penyalahgunaan narkoba ini dalam kurikulum, khususnya di mata pelajaran IPA ya. Ini guru IPA ini memberikan intinya pengetahuan kepada anak-anak tentang bahaya penggunaan obat-obatan Ya. yang terlarang itu. Nah, itu memang harus disampaikan di pembelajaran itu di semua tingkatan, termasuk di SMP ya. Di SMP yang disampaikan tadi, SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, ini sudah harus mengenal itu ya. Dan kami tadi sampaikan juga kerjasama dengan Sat Narkoba di Polresta Banyuwangi ini secara rutin ya, secara rutin, dan juga memberikan bekal kepada guru BK ya, namanya guru bimbingan konseling. Tujuannya adalah guru BK ini memberikan konseling, istilahnya memberikan juga pengetahuan praktis kepada anak-anak, dan juga prakteknya penyalahgunaan narkoba di pamflet-pamflet itu ya, itu kan juga ditunjukkan di situ narkoba akan masuk di situ, penggunaan obat-obatan ketelang dan akibatnya, efek Dampaknya. negatifnya, dampaknya ya kepada psikologis kan gitu ya. Jadi guru BK yang memberikan pengetahuan badan pembinaan siswaan itu mengadakan kegiatan yang konstruktif ya, kegiatan yang membangun, membuat karakter ya, memberikan karakter kepada siswa untuk memiliki karakter ya, bekerja keras ya, disiplin ya, seperti itu, spiritual dan pemahaman dalam keagamaan ya, ini juga penting dalam rangka menangkal semua pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba itu. Oke. Ya. Kalau bicara soal penyalahgunaan obat-obatan ini kan penanganannya tentu tidak bisa IPWL sendirian, Dinas Pendidikan sendirian, Polresta sendirian gitu, ada kolaborasi begitu. Ada kolaborasi apa nih Pak sejauh ini dari Dinas Pendidikan dengan IPWL, dengan Pak Hakim, dengan Pak Rudi? Kami selalu di situ ada semacam MOU di Dinas Pendidikan itu Police Good School ya. Itu ada, seperti itu sudah menjadi kesepakatan dengan kepolisian dan Polresta itu melakukan pembinaan anak-anak dan juga sosialisasi terhadap bahaya narkoba tadi. Ya. Kemudian dengan Pak Hakim ini selalu kami juga koordinasi, termasuk sosialisasi, termasuk praktek, pelatihan, bahkan melatihkan untuk menumbuhkan kepercayaan, ya, kepercayaan diri pada pengguna narkoba untuk lebih semangat lagi dalam mengaruhi kehidupan ini sebagai generasi yang kuat. Ya. Ini harus kita berikan motivasi anak-anak ini untuk lebih semangat lagi. Ya, mereka sudah tahu bahwa menggunakan narkoba ini efeknya memang jelek, efeknya memang pengaruh pada psikologis, yaitu bahaya pada kesehatan. Ya, contoh itu juga memberikan pengaruh positif terhadap masa depan mereka, ya, masa depan yang menjanjikan ya. Jadi dengan pengetahuan, dengan kepercayaan diri,
saya kira anak-anak ini akan bisa kembali untuk melakukan itu. Di samping itu juga jaksa masuk sekolah. Oke. Ya, kami selalu sinergis dengan OPD, dengan dinas, dengan di yang lain, badan yang lain. Jaksa masuk sekolah kemarin juga itu terkait dengan sosialisasi, terkait dengan pelaksanaan, termasuk di situ penerapan undang-undang. Seperti contohnya di sini undang-undang tentang anak-anak itu ya, itu sehingga kita bisa memberikan pencegahan kepada anak. Nanti mungkin Pak Sutikno menyebutkan sedikit tentang pencegahan. Nanti kita juga akan bahas soal pencegahan juga Pak di segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita masih bersama dengan Pak Rudi, Pak Sutikno, Pak Hakim. Tadi Pak Hakim sudah menjelaskan banyak sekali soal bagaimana sih prosedur kalau ingin mengajukan rehab mandiri begitu ya. Bagi para orang tua khususnya harus aware juga terhadap kehidupan anaknya tentu. Kemudian Pak Sutikno tadi juga sudah menjelaskan perannya di lembaga pendidikan, punya peran apa sih, kemudian kolaborasinya dengan Pak Rudi dan Pak Hakim juga seperti apa gitu. Kalau Polis Good to School ya tadi ya Pak ya, berarti kalau ini Pak Rudi yang biasanya masuk sekolah, kalau dari Polresta? Jadi kalau dari kami sebenarnya, kalau polisi ini kan banyak satkernya. Jadi kalau di Satuan Narkoba lebih kepada represif atau penegakan hukum. Tapi kami juga ada 1 bulan itu 2 kali, ada juga kita berikan ke sekolah, ada juga. Tapi lebih kalau di Polres itu ada satu Satbimas. Satbimas itu lebih ke Babin Kamtibmas, nah itu yang lebih ke desa-desa yang sering berhubungan dengan Pak Hakim juga kalau dari kepolisian. Betul. Kalau dari kami Satuan Narkoba lebih ke penegakan hukum. Tapi juga ada juga membantu juga beberapa kali dimintain bantuan dari dinas untuk mengisi, kami siap. Seperti itu kalau dari kepolisian. Kalau ngomongin soal obat-obatan terlarang gitu ya, terus kemudian anak gitu kan, tentu penanganannya harus sehumanis mungkin gitu ya Pak. Kalau anak-anak kan kalau dikerasin sedikit kan jadinya ini ya Pak, marah gitu, kemudian malah justru semakin ingin mencoba lagi gitu kan. Kalau di tempatnya Pak Hakim nih, tadi ngomongin soal rehabilitasi. Dulu saya pernah ngobrol sama satu orang, saya nyebutnya sih penyintas gitu, dulu pengguna, terus kemudian dia clean gitu, bersih, gara-gara direhab. Saya tanya prosesnya seperti apa, sakit Mbak katanya gitu. Bilangnya sakit gitu Pak, karena dia parah. Bener sakit nggak sih Pak Hakim? Terus bentuk rehabilitasinya itu seperti apa sih, pengobatannya itu seperti apa? Biar dia clean lagi, bisa terjun ke masyarakat lagi gitu. Kalau dulu metode rehabilitasi itu bagi pecandu itu, model rumatan ya masih dipakai ala misalkan diputus pelan-pelan sedikit. Kalau sekarang program BNN itu harus diputus zat langsung. Jadi didetok istilahnya seperti itu. Sehingga mungkin pada saat itulah mungkin merasakan sakit. Iya. Tapi itu proses detok itu nanti kan akan menjadi satu adaptasi begitu ya. Setelah itu kan proses detok beberapa hari selesai, nanti pada akhirnya nanti baru kemudian dianggap secara medis sudah selesai, naik ke proses rehabilitasi sosialnya, lebih banyak kesananya gitu loh. Jadi diputus sekarang prosesnya. Mungkin bisa
Jadi merasa sakit karena diputus langsung zatnya ya. Orang kalau sako kan begitu Pak Kacat ya. Diputus nggak bisa. Sampai akhirnya saking kecanduannya katakanlah, ini kan darah ini kan disilet kemudian diminum sendiri sampai kalau sudah sako itu para pecandu itu. Sampai seperti itu. Bahkan kepalanya pun bisa jadi dibentur-benturkan ke tembok. Sampai seperti itu. Jadi dampaknya orang sako itu seperti itu. Sakit memang itu. Seperti itu. Tapi kalau yang sejauh yang ditangani Pak Hakim di pelajar ya Pak ya, Ya. ada yang sampai ketergantungan sekali nggak Pak? Insya Allah di tingkatan pelajar ini paling tinggi tingkatannya memang karena ada pelajar yang memakai sabu di panti rehabilitasi kami. Ya, memang agak lumayan, proses detoknya pun agak lumayan lama juga. Karena memutus zatnya itu kan tidak bisa 1 hari 2 hari. Kalau jenis skala misalkan trek, pil Y itu kan tergolong ringan itu Pak Kasat ya. Ya, kalau kelas sabu kan berbeda lagi ya, agak lama juga gitu loh. Jadi istilahnya perasaan bad mood-nya itu seketika muncul, seketika datang seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Oke, pakai sabu ya Pak, berarti ini kan sudah lumayan, maksudnya mahal ya sabu itu. Ya. Pelajar sudah punya akses untuk Di mendapatkan kalangan sabu. pelajar sudah sabu itu. Makanya kami minta Pak Kepala Dinas Pendidikan ini PR bersama. jangan slow-slow saja ini ya. Kita sudah darurat narkoba ya Pak Ya. Kasat ya. Saya punya keyakinan dengan Pak Kasat narkoba kalau bisa tidak melakukan penindakan kepada anak-anak pelajar. Oke. Saya sering melakukan itu, ada beberapa kasus seperti itu, saya minta kepada Kapolsek setempat, ini kami rehab saja ini Pak Kapolsek, karena kami ingin menyelamatkan generasi muda seperti itu. Kalau bisa jangan sampai masuk ke Pak Betul, Rudi lah jangan ya. sampai ke mejanya Pak Rudi. Ya, udah cukup sampai Sudah ke Pak penindakan Hakim saja. sampaikan Ya, ke betul. beliau ini. Iya. Ya. Tadi tapi masih penasaran soal bentuk rehabnya tadi Pak, detoksifikasi, ada proses detoksifikasi. Setelah itu apakah sampai di tahap itu pengguna ini sembuh atau ada proses lagi? Ada setelah proses detoksifikasi? berikutnya, yaitu rehabilitasi sosial. Oke. Rehabilitasi sosial ini lebih pada pemulihan mental psikisnya. Makanya kami menyediakan ada psikolognya, ya, psikiaternya, kemudian juga pendekatan keagamaan, ustadz-ustadznya, terus motivator-motivator dari dunia pendidikan, seperti Pak Tik ini, kemudian juga ada dari cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah, ya. Kemudian juga ada dari Kemenak, Dispora, bahkan Kadisnaker pun turun langsung menjanjikan setelah nanti dari sana nanti di wisuda residen ini dijanjikan pekerjaan. Oke. Kami pun juga MOU dengan BLK, kita latih skill, kita kirimkan ke BLK. Sampai seperti itu. Apa prosesnya? Menuju kemandirian anak. Mentalitasnya harus dimotivasi, harus percaya diri. Karena kan mereka rata-rata tidak percaya diri. Itu persoalannya. Dan bisa kemudian kembali ke masyarakat dan diterima lagi, kan seperti itu. Harapannya seperti Kalau itu. sekolah, kembali ke sekolah gitu Pak ya. Betul. Iya, Dan- kalau masyarakat kan tentunya kembali ke masyarakat. Kalau pelajar tentunya pelajar ini kembali ke sekolah Iya. dengan tidak malu, tentunya tidak dijudge Betul. oleh teman-temannya. Ini kan PR ya Pak Sutikno ya. Biasanya kan kalau ditemukan di sekolah ada anak makai, ini bagaimana penanganan dari lingkungan sekolahnya sendiri memperlakukan si anak seperti apa, teman-temannya memperlakukan si anak seperti apa. Kalau penggunanya merasa dijudge, dihakimi, tentu kan nggak mau lagi kembali ke sekolah begitu kan. Betul, Jadi betul. memang sekolah ini dibekali dengan berbagai metode ya. Jadi sekarang kekerasan di sekolah itu memang tidak zamannya gitu Iya. kan gitu. Kalau dulu anaknya harus begini, harus Iya. begini, tapi sekarang persuasi termasuk di sana guru BK ini saya sampaikan tadi ini memiliki psikolog di sekolah gitu ya. Ini dibekali dengan psikologi, dengan trik-trik bagaimana memberikan pengaruh kepada anak dan juga kunjungan ke rumah orang tua itu, yaitu secara rutin. Ya. Di sini yang menjadi tugas mereka yaitu memantau perkembangan anak didik. Jadi orang tua Psikologi anak didik. anak didik juga tidak Iya. merasa ditinggalkan Tidak oleh sekolah ditinggal, gitu ya. betul. Pak Hakim tadi ini terputus soal rehab tadi. Prosesnya paling lama tuh berapa sampai berapa bulan Pak? Atau tahunan? Jadi ada beberapa tahapan di rehabilitasi. Jadi tahap pertama bisa 3 bulan, bisa tahap kedua 3 bulan, yang kedua itu tahap berikutnya. Jadi tergantung kecanduan
dari si residen ini. Kalau kelas-kelas seperti saya sampaikan tadi, sebuah SMK tadi 40 tadi, ternyata 3 bulan pemakaian pil trek, pil Y tadi sudah bisa diwisuda, sudah dikembalikan kepada orang tuanya. Seperti itu. Kalau jenis sabu, kenyataannya kan memang bisa lebih lama lagi gitu loh ya. Jadi ini tergantung hasil asesmennya Pak Kasat. Kalau pemakaiannya sudah lama bertahun-tahun, wah ini berbeda lagi nih. Yaitu tadi muncul bad mood tadi itu, seperti itu. Ya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang sebenarnya kalau ngomong pemakai itu memang suka bohong. Iya kan? Ngomongnya tidak pernah jujur. Para pemakai penyalahguna itu. Nggak pernah jujur. Ditanya, kapan kamu memakai? Oh sudah lama bertahun-tahun, padahal masih baru kemarin. Katakan seperti itu. Jadi itu memang karakter tipologinya pemakai penyalahguna seperti itu. Tapi kalau di hadapan penyidik, tidak bisa mengelak. Jadi prosesnya berapa lamanya itu berbeda-beda? Berbeda-beda, Pak? tergantung Oke. tingkatan hasil asesmen. Hasil asesmen. Ya, Oke. hasil Kalau asesmen. yang sampai masuk ke Pak Rudi nih, yang sudah di dok itu, menghasilkan berapa lama biasanya Pak? Yang paling lama rehabnya? Direhab selama berapa bulan itu yang paling lama? Kalau rehab di kita selama kami tahu itu ya antara 3 bulan 6 bulan. Itu langsung Seperti itu. diserahkan ke Pak Hakim Ya. gitu ya? Tadi Pak Hakim sempat nge-mention sedikit soal sabu di kalangan pelajar. Yang mana kita tahu harga sabu mahal gitu Pak ya, untuk ukuran pelajar kayaknya nggak mungkin gitu bisa mengakses sabu gitu kan. Kalau yang ditangani Pak Rudi sejauh ini, yang paling banyak itu adik-adik ini, pelajar ini, apa yang disalahgunakan biasanya Pak? Ya, kalau memang terjadi di saat narkoba untuk adik-adik pelajar ini kebanyakan memang pil. Namun pil-pil yang tadi psikotropika. Tapi kalau secara keseluruhan yang selama setahun 170 kasus itu memang paling banyak sabu, ya, ganja sedikit, sabu. Sabu tadi ya mungkin benar yang dimaksud Pak Hakim, kalau anak-anak yang baru-baru mulai yang nakalnya sudah naik ke kelas bisa ke sabu. Karena sabu ini juga bukan barang yang gampang didapatkan, kemudian harganya mahal, berarti pelajar-pelajar yang dalam tanda kutip beda sama pelajar yang biasa. Berarti yang mungkin di uang jajannya lebih ya kan daripada teman-temannya. Jadi ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga mungkin jadi salah satu faktor yang kalau nggak ada uang nggak mungkin. Ya, Tapi bisa juga kalau sudah akut bisa jual-jual barang, mungkin jual betul. handphone, jual apa, Itu. pura-pura jatuh kan bisa juga. Yang disampaikan Pak Hakim itu Betul. banyak bohongnya, tidak bisa ditebak, lebih introvert kalau sudah memakai seperti itu. Nah itu bahaya-bahaya daripada sabu. Jadi ciri-cirinya itu bohong, Ya. bengong, nyolong. Terakhir nyolong tadi, 3 menjual O ya. barang-barangnya orang tuanya, nanti akhirnya ke kriminalitas menjual miliknya orang lain, mencuri ya kan, Oke, kan gitu. itu tadi Endingnya. Pak Rudi bilang kalau nggak ada uang tidak mungkin bisa dapat gitu ya Pak. Nggak Mungkin bisa. aksesnya Pak, kok bisa dapat sabu? Mungkin tahu nggak sih biasanya gimana modus operandinya adik-adik ini? Ya ini dari pergaulan juga. Oke. Dari pergaulan dari teman-temannya aja. Jadi teman-teman yang mungkin sudah sempat pemakai, sudah tahu aksesnya ya dia dari orang ke orang itu. Itu seperti itu. Bisa langsung, bisa dengan cara yang lain-lain. Yang pasti ya sabu ini sebenarnya sulit kalau tingkat pelajar mendapatkan. Ini ya, mungkin pelajar-pelajar yang sudah Pro ya Pak ya? sudah pro ini, sudah expert Sudah kalau pro, tingkat sudah expert. ya. Wis punya jaringan top. Siswa-siswa yang Bukan kelasnya sudah. ya. Oke, Pak mungkin Sutikno biasa. melihat hal Iya. ini seperti apa Pak? Peredarannya ternyata di kalangan pelajar luar biasa begitu ya. Pak Sutikno melihatnya dari lembaga pendidikan bagaimana Pak? Ya, kita di pendidikan ini kan pengawasnya terbatas ya, intinya terbatas. Itu termasuk di lingkungan tertentu yang bisa kita melakukan kunjungan gitu ya. Jadi anak-anak ini sehariannya di mana? Itu kan bisa terdeteksi, misalnya anak di lingkungan kota, di lingkungan desa, nah di blok-blok dengan siapa mereka ini berada. Nah ini ada tugas dari guru ya di sini, terutama pembina kesiswaan ya. Ya. Pembina kesiswaan itu memahami karakter anak. Dari karakter anak ini
Terus bisa dilakukan sidak, istilahnya adalah ya kunjungan secara mendadak ke rumah, juga mencari informasi di teman sejawatnya ya, dan kesehariannya ini. Tapi ini kan tidak semua siswa. Kalau semua siswa kan tidak bisa kita jangkau ribuan siswa, ya kan. Tapi ada kondisi di sekolah ini kadang anak-anak ini terindikasi ada gejala-gejalanya. Ya. Misalnya tidak bisa konsentrasi, mungkin membolos, ya seperti itu. Ya. Dan juga hubungannya dengan siapa? Kadang-kadang kan kita mencurigai anak-anak ini kan juga memakai sepeda, gitu ya, sepeda motor yang besar ya. Itu yang dilakukan di sekolah. Jadi kalau anak SMP ini saya kira jarang ya. Anak usia SMP itu 15 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak yang sudah jam terbangnya itu tinggi, dari ini teman-temannya sudah menjangkau mungkin di teman yang tidak sekolah, ya ini juga dimungkinkan anak-anak yang di usia itu. Tapi SMP itu masih jarang. Oke. Pak Hakim, oke. Sebelum kita break, boleh diberi ketahukan ke pemirsa tempat tadi Pak Hakim kalau mau rehab, boleh disebutkan di mana Pak kantornya, tempatnya, lembaganya di mana? Untuk warga masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi karena memang apa yang bersangkutan sendiri itu sebagai pecandu, penyalahguna atau bahkan korban, jadi bisa ke kantor rehabilitasi narkoba di IPWL LRP PNBI Banyuwangi, tempatnya di Jalan Kepiting nomor 89 Tukang Kayu Banyuwangi. Jadi di situ, dan insya Allah kita pastikan rehab kami gratis karena memang dibiayai negara, yaitu dari Kemensos RI, gitu ya. Di Jalan Kepiting ya, Ya, Pak Kepiting. Hakimnya. Dan oke, nanti kita akan sambung lagi. Kita akan ngobrol di segmen keempat terakhir soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang di tingkat pelajar di Banyuwangi. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Di segmen terakhir ini kita akan dengarkan harapan dari masing-masing narasumber saya. Kita ngobrol soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang di tingkat pelajar. Pak Rudi, dari Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi, bagaimana harapannya untuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang di tingkat pelajar di Banyuwangi, Pak? Terima kasih, Mbak. Harapan kami tentunya untuk pelajar jangan sampai atau jangan pernah sekalipun mendekati. Artinya mendekati pun jangan. Kalau sampai terjerumus itu memang kita faktanya untuk keluar itu susah sekali. Jadi jangan mendekati narkotika. Jadi tolong lebih aware lagi orang tua, kemudian yang bersangkutan anak, jangan salah pergaulan, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba, karena akan sulit sekali lepasnya. Kemudian kalau sudah sampai kepada proses hukum, otomatis hak-haknya sebagai warga negara juga akan tercabut juga, karena sudah misalkan saja SKCK sudah susah, tidak bisa, seperti itu. Jadi tolong untuk dipikirkan berulang-ulang kembali ketika mau menggunakan, sampai dengan ketangkep polisi, jangan. Jadi kemana-mana. Betul sekali, harus lebih hati-hati sekali, jangan sampai mengikuti hawa nafsu yang nantinya akan sulit kembali ke menjadi mungkin manusia normal seperti yang lainnya. Nah, demikian. Oke. Pak Sutikno, yang punya anak banyak sekali di Banyuwangi, bagaimana harapannya, Pak? Harapan kami zero penyalahguna ya, narkoba ini. Kami
menyadari ini kan sinergitas kita atau tugas kita bersama ya. Jadi pendidikan di mana guru pengawasan pada anak sekian ribu ini kan terbatas ya. Karena itu kami mengharapkan adanya sinergitas antar instansi, antar UPD di pendidikan, di Pak Hakim rehabilitasi ini, kemudian kepolisian juga. Nah, ini dalam rangka bersama-sama mencegah ya, melakukan sosialisasi pada anak didik sehingga anak didik ini benar-benar memahami ya, memahami masa depannya, memahami terhadap akibat ya penyalahguna narkoba ini ya. Ini tentunya masa depan ini masa yang menjanjikan untuk anak ini, tapi kalau sudah dirusak dengan narkoba ini kan otomatis ya, jadi mereka menjadi masa depan yang suram ya, terkait dengan kesehatan juga ya, kesehatan. Dan ke depan generasi ini kan menjadi generasi yang harus kuat ya. Oleh karena itu kalau mereka ini benar bersih dari narkoba, mereka ini akan bisa menjadi generasi penerus yang cerdas gitu. Oke Pak Sutiko, terima kasih. Kalau ngomongin soal narkoba ini kan baru-baru ini juga public figure, musisi tertangkap gitu ya, stand up komedian juga kembali tertangkap. Karena memang lepas dari jerat narkotika itu susah ternyata, susah sekali gitu. Yang sudah pernah tertangkap, rehab katakanlah, ternyata bisa lagi masuk gitu ya Pak. Kalau Pak Hakim, harapannya di bagaimana mencegah untuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini, harapannya seperti apa Pak? Jadi begini Mbak, kami selama ini jadi intent melakukan sosialisasi, penyuluhan, edukasi, ini seiring dengan program pemerintah yang memang menjadwalkan untuk giat sosialisasi tadi. Dan itu kami sudah lakukan di 189 desa di Kabupaten Banyuwangi di tahun anggaran 2021. Kemudian kami juga menginjak di kalangan pelajar, insya Allah sudah janji dengan Pak Tik, dengan Pak Kabid SMP juga setelah madrasah ini, karena kebetulan saya Ketua Komite Madrasah Kabupaten Banyuwangi, sehingga link ini kami masuk dulu, lebih gampang. Nah kami sekarang ini, biar istilahnya tidak mindon gaweni Pak Kasat, saya kolaborasi dengan Satlantas Polresta Banyuwangi, sosialisasi Kamseltib Carlantas sekaligus bareng dengan sosialisasi edukasi bahaya narkoba. Dan ini sudah kita buktikan di lingkungan madrasah ini sudah kita lakukan. Nah, kami bersama kawan-kawan lain juga kolaborasi, yaitu dari Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Banyuwangi, ada, kemudian juga ada Granat yang ada di Banyuwangi, dan juga dari lembaga-lembaga pegiat anti narkotika yang lainnya. Kami terus melakukan sinergitas dengan stakeholder yang ada, baik dari lembaga pendidikan, juga dengan Pak Kasat Narkoba. Kami selalu saat mau menyampaikan data misalkan kurang, saya langsung kontak Pak Kasat Narkoba. Respon beliau oke, dan saya berterima kasih untuk itu. Nah, kemudian ini juga seiring dengan apa? Program dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu melaksanakan tes urin bagi siswa yang sudah lulus SD untuk masuk ke SMP. Itu sudah didok perdanya di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Nah, namun kami ada satu permintaan yang belum diwujudkan, dan ini harus diwujudkan karena selaku pemangku wilayah jajaran SMP, SD tadi. Jadi nanti dari struktur dinas kabupaten, mulai dari Pak Kepala Dinas sampai tingkatan pegawai di bawah itu, dan termasuk Pak Ketua DPRD sampai di bawah, ya harus tes urin dulu dong, supaya memberikan keteladanan. Kan begitu Pak Kasat ya? Jadi jangan dok siswanya suruh tes urin, tapi ini pengurusnya dari Diknas dan Pak DPRD tidak tes urin. Ini nanti keliru ya. Itu insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa mewujudkan Banyuwangi bersinar, yaitu bersih dari narkoba. Begitu Mbak. Amin. Oke, terima kasih kolaborasi yang terus selalu dilakukan. Terima kasih
Kompol Rudi Prabowo, Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi sudah hadir memberikan pencerahan kepada kita semua. Pak Sutikno, Kabid Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, terima kasih sudah hadir. Pak Hakim, terima kasih dari IPWL LRPPNBI. Ini panjang sekali nih. Terima kasih untuk Anda juga pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Nasional NTV episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.